والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان والحمد لله رب العالمين. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mulai dari jam 8 kita duduk bersama-sama untuk mengkhatamkan Al-Quran, terkhusus untuk guru kuliah saya, terkhusus untuk guru tercinta saya, yaitu Al-Hubab Khadijah bintu Al-Habib Muhammad Al-Hadwan. Semoga apa yang kita baca kembali lagi kepada kita. Semoga apa yang kita baca menjadi berkah untuk kehidupan kita. Semoga yang kita baca menjadi penyebab terangnya kubur kita, luasnya kubur kita, indahnya tempat kembali kita, menyebabkan kita berada di barisan orang-orang mulia yang dimuliakan sama Allah Ta'ala. Dan semoga berkah dari apa yang kita baca, kita tergolong di dalam golongannya orang-orang mulia, tergolong di dalam golongannya orang-orang yang seluruh kehidupannya mereka dedikasikan untuk agamanya Allah. Hartanya, putra-putrinya, keluarganya, semua yang mereka miliki mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang tujuannya hanya Allah. Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, Inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Para kekasih-kekasih Allah Ta'ala itu selalu ada di setiap masa, di setiap zaman, di setiap tempat. Ditebarkan oleh Allah Ta'ala di mana-mana, ditebarkan oleh Allah Ta'ala di setiap masa, ditebarkan oleh Allah Ta'ala di sekitaran kita. Meskipun jumlahnya sedikit, meskipun jumlahnya bisa dihitung jari, tapi mereka selalu dieksiskan oleh Allah Ta'ala, karena kehadiran mereka ini laksana paku-pakunya bumi, laksana penahan-penahan bumi yang menahan azabnya Allah Ta'ala untuk turun, yang menahan keburukan-keburukan untuk datang, yang menahan balak-balaknya Allah serta murkanya Allah Ta'ala menimpa umat manusia. Oleh karena itu, ketika salah seorang di antara mereka diwafatkan oleh Allah Ta'ala, berarti satu pakunya bumi sedang tercabut, satu pakunya Allah Ta'ala sedang diambil, yang akan membuat perkara-perkara buruk ini semakin mudah untuk datang kepada kita. Tapi semoga Allah Ta'ala menggantikan dengan yang lebih baik, menggantikan dengan yang lebih indah, menggantikan dengan manusia-manusia yang lebih dibandingkan beliau-beliau. Walaupun fakta mengatakan bahwasanya seorang alim itu ketika meninggal dunia, maka penggantinya nggak akan pernah sama dengan mereka. Penggantinya nggak pernah sama seperti beliau-beliau. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, khairul quruni qarni, khairul quruni qarni, thumma alladhi yalihi, thumma alladhi yalihi. Katanya Nabi Muhammad, sesungguhnya sebaik-baik masa adalah masaku. Masa di mana Nabi Muhammad SAW hadir di situ bersama-sama dengan manusia, hidup bersama mereka, mengaji bersama mereka, mengajarkan, mencontohkan, ngasih tahu segalanya tentang hal tersebut. Dan itu adalah masa terbaik, masa terindah. Seperti yang beliau katakan, khairul qurun, masa terbaik adalah masanya Nabi Muhammad SAW. Setelah itu yang setelahnya dan setelahnya. Berarti setelahnya ini gimana? Ya, setelah meninggalnya Nabi berkurang kebaikannya, setelahnya lagi berkurang lagi, setelahnya lagi berkurang, dan terus akan berkurang sampai datangnya hari kiamat. Ya, sampai datangnya hari kiamat. Dan tidak bisa dipungkiri lagi, kita ada di penghujung dari masa tersebut. Kita ada di ujungnya masa-masa keeksisan dunia ini, keeksisan bumi ini. Tanda-tanda kiamat semuanya sudah terjadi, tanda-tanda keburukan semuanya sudah ada di atas muka bumi ini. Yang kita harapkan, yang kita inginkan, yang bisa jadi penguat-penguat kita untuk mempertahankan iman serta Islam adalah dengan cara menautkan hati dengan mereka-mereka yang sebelumnya
kita, dengan mereka-mereka yang menjadi kekasihnya Allah Ta'ala. Dan kekasihnya Allah Ta'ala ini jelas di Al-Quran disebutkan la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka-mereka yang gak kenal rasa sedih kecuali sedih karena Allah, yang gak pernah kenal rasa takut kecuali takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka enggak berharap dunia, mereka enggak berharap ketenaran, mereka tidak berharap dari apa yang ada di tangan-tangan manusia, mereka enggak mengharapkan jabatan, mereka enggak berharap untuk dimuliakan. Yang menjadi harapan mereka hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika seseorang 100% wujahnya ilallah, ketika seseorang itu pikirannya, hatinya, tenaganya, emosinya, semua apa yang ada dirinya, yang ada pada dirinya dihadapkan kepada Allah Ta'ala, perkara-perkara dunialah yang akan mengikuti, yang akan ngekor di belakang mereka. Mereka nggak pernah mengharapkan apapun. Seperti di tahlil 7 hari Hubabah kemarin itu, Habib Segaf bin Hasan Baharul guru saya menceritakan tentang haliah uminya, tentang haliah Hubabah Khadijah. Dikatakan ketika beliau pernah suatu hari beliau ini berangkat umrah, di tasnya ini bawa uang sekitar 20 juta, dibawa jalan-jalan, ternyata ada yang merobek tas tersebut, diambil sama orang tersebut sehingga nyampe hotel uangnya itu hilang. Nah, gua cuma nanya, ini ada yang tahu apa enggak? Ada yang kelihatan enggak segembok uang 20 juta yang saya bawa ini? Ada yang melihat apa enggak? Setelah dicari, ternyata enggak ada yang nemukan. Dan melihat kalau di tasnya Hubabah itu memang ada garis, istilahnya memang dirobek sama orang, yang diambil adalah uangnya. Tapi kata Habib Segaf, Ustazah Khadijah cuma sekedar nanya, tapi tenangnya luar biasa. Yo enggak gupuh, yo enggak takut, yo enggak gusar. Kalau kita kira-kira pripun, Bu? Nangis geru-geru tas toko Makkah, sambil sangu beli oleh-oleh dan lain sebagainya. Ternyata uangnya hilang. Tapi beliau nggak gusar sama sekali. Dan itu terjadi kalau orang mengatakan, tapi memang kan Hubabah kan memang uangnya banyak. Hubabah mungkin persediaan dananya ini banyak. Jadi uang 20 juta hilang itu nggak terasa. Ustaz Segaf cerita lagi kejadian yang hampir mirip seperti ini, tapi dilalui di masa beliau masih muda sekali. Di saat Abuya dan juga Ustazah masih ngerintis pondok pesantren. Saya dulu dapat cerita dari salah seorang putrinya, Ustaz Qoimuddin, sahabat karibnya Abuya Hasan. Dulu beliau adalah kiai lulusan pondok Sidogiri. Beliau berdua ini ngerintis pondok Dalwa ini berdua, Abuya Hasan sama Ustaz Qoim. Sehari-harinya ngondar. Pondoknya masih kontrak di daerah Bangil. Beliau ngajar di pondok ini. Kemana-mana itu naik sepeda ontel. Dan diceritakan, Ustaz Segaf juga cerita kalau sesungguhnya Ustazah itu pernah, beliau sekeluarga ini karena masih belum punya mobil, masih belum punya kendaraan, jadi kemana-mana itu bis kalau sekeluarga. Naik bis. Beliau, Abuya Zain, Abuya Segaf, dan juga Habib Ali masih digendongan waktu itu dikatakan. Kejadiannya juga sama. Jadi beliau naik ke atas bis. Ketika turun bis, Ustazah ini gandeng 2 anak sambil gendong salah satu putranya yang masih bayi, Abuya Hasan yang bawa bangkelan barangnya 5 orang ini tadi, ditaruh ala-ala orang Madura. Kalau jenengan pernah tahu orang Madura, sukanya bawa barang itu di atas kepala. Dan subhanallah itu tidak goyang, Bu. Tidak ambruk sana. Saya banyak melihat anak-anak Madura itu kalau keluarganya datang, enteng gue bawa bangkelan 2 dibawa, ditenteng di tangan, 1 ditaruh di kepala. Seimbang tapi. Ini kelebihannya orang Madura ini. Jadi Abuya Hasan juga gitu. Jadi beliau bawa bangkelan barangnya sak keluarga ini di atas kepala. Bawa di atas kepala. Begitu turun dari bis, Ustazah nanya, loh tadi tas kecilnya nggak dicangking? Istilahnya nanya sama suaminya, tas kecilnya nggak dibawa. Loh itu tasnya siapa? Tas saya. Di dalamnya ada uang, ada perhiasan, ada ini itu dan lain sebagainya.
Habib Hasan langsung diturunkan ini barangnya, beliau naik dari satu bis ke bis yang lainnya untuk nyari tasnya Ustazah Khadijah, tapi beliaunya tetap tenang aja duduk di halte sambil ditutupi kerudung, nyusuin putranya Habib Ali. Jadi berarti apa? Ini rasa hati yang tenang ini bukan cuma beliau rasakan ketika semua harta dunia itu sudah digenggaman, tapi ketika beliau masih nggak punya apa-apa sekalipun, rasa ini juga tetap sama. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Komentarnya beliau setelah Habib Hasan ini keliling dari satu terminal, jadi ke terminal Bungurasih, ke terminal ini dijelajahi sama Habib Hasan, balik lagi ngomong nggak ketemu tasnya, kayaknya sudah diambil orang. Ustazah Khadijah cuma mengatakan, oh ya sudah, berarti belum rezekinya kita. Berarti bukan rezekinya kita, itu rezekinya orang lain. Itu rezekinya orang lain. Mendingan dihalalkan saja, biar masuk ke perutnya mereka ini menjadi sesuatu yang halal. Sakit bu, ngeten. Insya Allah. Nah, ini contoh-contoh manusia yang masih bisa kita ambil keindahannya. Masih bisa, masih zamannya masih sangat dekat dengan kita. Masanya masih sangat dekat dengan kita. Terutama istilahnya saya pribadi yang banyak interaksi dengan beliau. Saya bisa ngaji, saya bisa ngerti tentang harokat, saya bisa baca kitab gundul, nggak pakai harokat. Itu satu persatu yang ngajarkan adalah Ustazah Khadijah. Gimana beliau mentalkin kita, gimana beliau ngartikan mufradat satu persatu, gimana beliau niteni kita untuk menghafalkan setiap kalimat-kalimat di dalam bahasa Arab, sampai bisa murid-muridnya sampai bisa ngaji kitab, sampai bisa ngajar, sampai bisa buka pondok pesantren di mana-mana dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah berkah dari kemuliaan guru-guru kami. Ini adalah berkah dari cita-cita yang luar biasa yang ada pada mereka. Bukan cuma cita-cita, tapi direalisasikan dengan usaha, direalisasikan dengan doa-doa indah, munajat-munajat indah, tirakatnya luar biasa untuk murid-muridnya. Tirakatnya luar biasa, pendidikannya luar biasa, sehingga kita bisa merasakan kemanfaatannya sampai sekarang ini. Di seluruh penjuru Indonesia tersebar muridnya, bahkan sampai ke luar negeri, dan gak sedikit di antara muridnya yang sudah buka pondok pesantren yang gak kalah di dalam perkembangannya sebagaimana pondok pesantren Darwa. Mungkin kita semuanya tergabung di dalam golongannya, mungkin kita semuanya dapat berkahnya, mungkin kita semuanya mendapatkan kemanfaatan serta kemuliaan sebagaimana yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau, sebagaimana Allah Ta'ala mencontohkan kepada kita di dalam diri beliau, sebagaimana Allah Ta'ala memperlihatkan di mata dan telinga kita orang-orang mulia semacam ini. Maka ini membuktikan bahwasanya kebaikan itu gak tertutup untuk siapapun. Semua orang berpotensi untuk menjadi orang baik, semua perempuan berpotensi untuk menjadi perempuan yang salihah, setiap perempuan berpotensi untuk menjadi orang-orang mulia di sisi Allah Ta'ala. Jangan sampai kita terhalang dari perkara-perkara tersebut. Dan semoga Allah Ta'ala menambahkan iman kita, menambahkan Islam kita, menambahkan ketakwaan kita, menambahkan kekhusyuan kita, menambahkan doa-doa indah di dalam diri kita, menambahkan sujud serta rukuk di dalam kehidupan kita, menambahkan sedekah-sedekah di dalam harta-harta kita. Dengan berkah itu semuanya, semoga kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah, keadaan yang baik, keadaan yang indah, menjadi orang-orang yang syahid di sisi Allah Ta'ala, menjadi orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan indah, dalam keadaan baik, dalam keadaan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril